teknik DTF itu sudah ada sejak 3 tahun yang lalu, gitu ya. Jadi sebenarnya di Indonesia ini cuma reborn. Ini buktinya ya, videonya udah 3 tahun. Ya, kan? Kita balikin lagi videonya, tuh lihat ya. Ini DTF loh. Ini udah dingin ya, udah dingin, baru dikelet. Ya, ini teknik DTF yang 3 tahun yang lalu. Gila. Ini ada pemain nih, padahal ribet banget tekniknya. Yuk. Ya, itu salah satu bukti ya. Jadi saya bicara di sini bukan omong kosong, nggak ada isinya, tapi teknik DTF itu benar-benar sudah lama. Pengolahannya itu sangat-sangat ribet. Ya. Oke, di sini saya akan membahas apa aja masalah-masalah yang ada di DTF ya. Oke. Yang pertama ya, kalian harus lihat ya. Hari ini pengen ngebahas fenomena dan masalah-masalah yang terjadi di DTF ya. Pokoknya semua tentang all about DTF ya. Saya akan melihatkan ke kalian. Di sini ada DTF yang dijual ya, yang dijual tuh ya. Dijual DTF head normal. Jadi headnya itu normal, semua printernya normal, tapi mereka menjualnya. Nah, ini kalian harus tanda tanya nih, kenapa? Kenapa ini terjadi ya? Oke. Selanjutnya, nah di sini ada permasalahan lagi di DTF ya. Jadi maaf om, aku baru banget kenal DTF, kata dia. Kalau tinta melobor begini, kenapa ya om? Tintanya kayak nggak nempel di pad filmnya. Oke. Ya ini videonya ya, dua kamera, jadi agar kalian bisa lihat videonya dari dekat ya. Jadi ini dia nih permasalahan yang pertama tuh ya, kalian bisa lihat, dan ini permasalahan DTF, dan di DTG itu tidak ada ya. Jadi di DTG itu tidak ada, dan ini permasalahan di DTF. Oke. Lalu di sini juga ada yang ngepost. Jadi ngepostnya itu kita ambil datanya itu dari Facebook, dari Instagram, dari segala macam ya. Jadi ini saya rangkum untuk kalian. Nah di sini juga ada yang ngepost DTG nggak ada matinya, love. Ya ini DTG nggak ada matinya. 23 Januari ya, baru dia ngepost di 23 Januari 2021. Oke. Lanjut, dan ini tulisan mantap, keren, warnanya catching, keren dah. Nah ini balasan dari statement tadi ya, DTG nggak ada matinya. Jujur masih cinta hasil DTG om, hehe. Handfeel-nya nggak lawan, settingannya dong om, maaf masih pemula. Nih, jadi handfeel-nya memang handfeel-nya itu DTG sama DTF itu beda. Kalau yang di video saya awal, bahwa handfeel dari DTG itu bener-bener kayak sablon manual ya, karet. Tapi kalau handfeel-nya DTF itu kayak plastik nempel, karena dia pakai media plastik. Itu plastiknya itu masih terasa di tangan ya, apabila sudah ditransfer ke kaos. Handfeel-nya itu seperti plastik. Ada yang bilang salam plastik tempel, ada yang bilang ya macam-macam lah ya. Dan di sini ada lagi komennya, jujur masih cinta hasil DTG om. Nah ini ada betul sekali, lebih resep. Nah, kata dia, semua bang, apa kalau desainnya ngeblok DTF kertas nempel. Nah ini nih, sama bang, apalagi kalau desain ngeblok pakai DTF kayak kertas nempel. Nah ini ada yang bilang kertas nempel, haha betul. Jadi seperti itu ya netizen yang ada di media sosial. Jadi saya rangkum. Next ya. Nah ini permasalahan di DTF selanjutnya ya. Jadi permasalahan DTF selanjutnya. Di sini dia bilang, tolong adakah yang bisa ngasih solusi? Printer DTF dengan tinta DTF one pass, putihnya keluarnya belakangan kosong. Nah seperti ini tuh, bleber juga sama ini. Terus putihnya begitu juga. Karena memang kalau nyablon di kertas itu sangat, bukan kertas ya, plastik ya. Nyablon di plastik itu agak-agak susah gampang ya. Sayang juga ya kalau plastik reject gitu. Kalau DTG itu permasalahannya semprot treatment itu, kalau udah diajarin cara treatment dengan rata itu aman-aman aja. Jadi bener-bener minim banget permasalahan, jadi minim banget reject, jadi seperti itu. Next ya. Nah ini permasalahan yang kolosal ya. Jadi di samping desainnya itu setelah di press itu ada bekas-bekas tepung ya. Tuh, makanya harus dibersihin pakai air, disemprotin ke bagian ujung-ujungnya. Itu ada tepung-tepung, sisa tepung. Ini kemarin juga di video kemarin sudah saya bahas. Next. Nah ini lebih jelasnya nih, kelihatan tepungnya. Tuh ya. Ini ada di samping-sampingnya itu ada bekas-bekas tepung-tepung yang harus dibersihin setelah ditempel kertasnya. Tuh ya. Permasalahan selanjutnya, di sini ada Masta tanya, 3 hari ini ngeprint suka gini, pek
pekat di atas pas ke bawah pudar atau kurang pekat tuh. Ini permasalahan selanjutnya, dan ini permasalahan ini juga ada juga di DTG. Jadi kalau permasalahan seperti ini biasanya itu di cartridge-nya ya. Jadi solusinya kalian harus ganti cartridge. Ini biasanya dia ngeprint di atas bagus, di bawahnya enggak, karena tinta yang ada di cartridge itu kan ada. Dia ngeprint udah habis nih tinta yang ada di cartridge. Nah, dia pengen narik lagi dari tabung, tinta yang ditabung nggak bisa. Nah, ini biasanya kendalanya di cartridge-nya udah ngempos atau cartridge-nya mampet dan segala macam ya, makanya dia pas di bawah itu hasilnya kurang pekat. Nah, ini juga permasalahan selanjutnya. Ini kenapa ya Om? Kayak ada yang nyentuh di head tuh ya. Jadi kayak nyentuh di head. Jadi ini headnya itu kena plastik ya. Jadi kalau plastiknya naik itu kena ke head. Nah, yang kemarin saya bilangin kalau di DTG itu kelihatan head sama medianya itu kelihatan. Tapi kalau di DTF itu nggak kelihatan ya. Jadi harus dirubah ke DTG dulu, baru bisa enak kita melihat jarak antara head dengan media. Nah, ini kalau nggak kelihatan ya seperti ini tuh dia reject. Dan ini bagi yang user tidak teliti, kertasnya bisa reject banyak ini kalau nggak teliti. Oke, next ya. Nah, ini yang kemarin ya, dia ngeprint tapi nggak sampai selesai tuh ya. Ini dia permasalahan di software Acrorip 903. Memang kalau 903 ini sering banget masalah seperti ini ya. Dan DTF itu harus pakai 903 ya, karena dia harus ngeprint tinta putih sama color bersamaan. Tapi kalau DTG bisa seperti ini, bisa juga 2 kali print. Acrorip 903 sering kayak gini emang. Oke, next. Nah, ini permasalahan ini kira-kira ini kenapa ya ngadat kertasnya nggak mau masuk pas ngeprint. Nah, ini penarik kertas di printer Epson L1800 ya. Nah, jadi kalau DTF yang belum dirubah ke DTG itu memang penarik kertasnya itu kadang-kadang nggak bisa narik, dia ngelos terus dan akhirnya paper jam. Nah, ini seperti ini. Oke, kita next. Nah, ini kalau di DTF itu kan dia pakai oven lagi ya. Nah, ini kuringnya bisa pakai kuring nih tuh. Dia jalan sendiri. Nah, ini alternatif di DTF ya. Oke, kita next. Nah, ini selanjutnya permasalahan di DTF. Nih, DTF kok pas kedua atau blok putihnya nggak rata ya. Mohon pencerahannya senior dan para master. Biasanya lembar filmnya itu Om kotor atau gores. Coating saya cek awal semua bagus, nggak ada gores. Belum kering kayaknya Mang Om. Kertas yang kemarin video sebelumnya itu saya bahas. Jadi kertas itu nggak boleh kelipet, nggak boleh gores. Nanti kalau gores hasilnya itu nggak bagus. Jadi muncul permasalahan yang tidak ada di DTG itu dia muncul. Ini yang saya bilang kenapa DTF itu dipakai di Indonesia. Nah, ini banyak banget, beribu permasalahan ya. Dan DTF ini baru muncul di Indonesia, belum ada setahun, belum ada. Tapi sudah banyak yang jual lagi printer DTF. Seperti video tadi yang di awal itu, dia headnya itu nggak mampet dan segala macam nggak mampet, tapi dijual. Itu permasalahannya. Berarti itu kan tanda tanya. Ini teknologi baru, tapi kenapa orang udah main jual lagi printer DTF yang dia pakai? Nah, ini permasalahan selanjutnya yang saya bilang kalau kertas gores segala macam. Ini lihat ya, jadi dia nggak solid, bercak gitu loh di kertasnya. Hasilnya bercak-bercak tuh. Jadi seperti itu, bercak-bercak banyak gitu, titik-titik. Jadi kayak tintanya itu jalan gitu, nggak lengket. Next. Nah, ini permasalahan selanjutnya. Sorry teman-teman, ada tips warna padet cetak DTF. Punya aneh nggak padet, jadinya malah garis-garis. Nah, ini nih garis-garis ya di kertas DTF-nya. Ini bisa jadi dari headnya, bisa jadi dari kertasnya. Kembali lagi ke kertas. Banyak banget permasalahan yang dimunculkan oleh kertas ya. Permasalahan yang muncul karena kertas ini, keberadaan kertas ini banyak muncul. Nah, itu memang kenyataan yang terjadi di lapangan ya. Tuh. Kocok tabung tinta dan cartridge solusinya tuh ya. Memang ada solusinya. Setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Tapi kalau itu nggak muncul kan step kita kan ada. Kalau usaha itu kan ada kecepatan dalam produksi. Gitu. Jadi stepnya itu banyak banget gitu. Kalau di DTG itu stepnya nggak banyak kayak gini karena nggak memakai bantuan plastik ya, langsung direct. Kalau DTG itu kan ngeprint langsung di media. Oke, next. Nah, ini permasalahan selanjutnya. Mau tanya Mas, agak ngebayang faktor apa ya? Settingan kah atau apa? Nah, ini tuh ya. Jadi dia ada ngebayang-bayang gitu di desainnya, di ujung-ujung desainnya ya ngebayang. Nah, ini permasalahan yang muncul di kertas lagi ya. Jadi ini gara-gara kertas ya. Banyak banget muncul permasalahan-permasalahan. Kembali lagi ya, ini DTF ini teknologi masih baru, tapi ini ada lagi yang mau jual nih. Minta
minta izin dijual cepat, 2 print DTF, pemakaian 1-2 bulan dijual semua, masih normal. Nah, masih normal. Kali lagi kalian harus garis bawahi masih normal ya. Tapi mereka sudah menjualnya. Tuh, lihat ya. Tuh, DTF yang panjang-panjang begini nih ya. Saya juga heran. Sekarang masih beroperasi, langsung DM aja bos. Ya, tuh ya. Jadi saya juga bingung, jadi teknologi terbaru tapi orang udah mulai jual-jual mesinnya lagi. Padahal mereka berharap dengan printer DTF ini kedepannya usahanya itu lancar dan banyak orderan dan bisa mengembalikan modalnya. Tapi kenyataannya mesinnya itu dijual lagi menjadi printer DTF second ya kan kalau dijual lagi. Dan itu pun sepengalaman saya untuk ngejual printer DTF atau DTG second itu susah banget laku dan harganya itu kebanting banget. Seumpamanya printer DTF-nya harganya 20 juta atau printer DTG-nya harganya 16.800.000. Mereka jual biasanya laku di kisaran 10 ke bawah ya. Jadi bener-bener anjlok ya. Jadi bagi kalian itu kalau kalian beli printer DTF aja ya, yang mesin printer DTF aja, kalian pikir-pikir dulu ya. Tapi kalau kalian beli printer DTG yang bisa DTF ya, itu kalau di DTF kalian tidak suka, tinggalin, pakai yang DTG. Kalau di dunia DTG nggak bisa, nggak suka, tinggalin DTG, main DTF. Jadi lebih fleksibel ya. Oke, ya. Jadi itu saja permasalahan-permasalahan di dunia DTF yang ada ya. Ya, jadi saya searching semalam itu searching tentang printer DTF ini kayak mana, permasalahan yang dimunculkan oleh kertas ini apa aja, dan saya rangkum di video ini. Jadi bagi kalian yang nonton video ini, memang di video ini tidak ada solusi. Maksudnya saya tidak membahas solusi tentang permasalahan-permasalahan yang muncul ya. Karena memang permasalahan-permasalahan itu gampang dikasih tahu ya. Setiap vendor pasti ngasih tahu ya. Jadi bagi kalian nih, kalau kalian beli printer DTF atau DTG, kalian tinggal tanya ke vendor, pasti dijawab dan pasti ada solusinya yang mereka siapkan ya. Jadi nggak nge-share ke media sosial pun bisa. Kalian yang penting tanya langsung ke vendornya. Jadi itu lebih direct daripada kalian share ke media sosial. Jadi banyak asumsi-asumsi yang berkeliaran di komen balasan postingan kalian, dan itu biasanya yang nge-share di media sosial itu mereka biasanya beli printer DTF second karena pendampingan dari vendor itu hilang. Jadi seperti itu, atau dia tanya ke vendor itu nggak dijawab, biasanya kayak gitu. Tapi kalau banyak asumsi, maksudnya kalau gini gimana, oh kayak gini aja, nah itu kan kita cobain dan itu nanti malah nggak terpusat dan nanti malah bahaya, malah ke yang lain-lain kerusakannya. Jadi menurut saya sih kalau kalian ada permasalahan langsung tanya ke vendor dan itu biasanya langsung terjawab. Vendor manapun bagus kok, IBDTG, mau Hobby Print, mau Bengkel Print, itu semuanya vendor bagus, pendampingan ada. Yang jadi masalah ini teknologi DTF ini kenapa gitu loh dimunculkan, kenapa ada di Indonesia tiba-tiba dan langsung rata-rata orang DTF latahan gitu loh. Bahasa kita itu latahan, padahal DTG itu teknologi yang menurut saya dari hasil, dari hand feel, dari proses itu teknologi up gitu. Tapi ya seperti itulah, dan hanya waktu yang bisa ngejawab kalau DTF itu ya nanti juga lama-lama dia akan memunculkan yang sebenarnya itu DTF itu seperti apa ya. Jadi DTF ini muncul di Indonesia ini belum setahun ya. Jadi nanti kita lihat aja kapan dia mulai menunjukkan karakter yang sesungguhnya. Ya, ini belum 1 tahun sudah banyak fenomena yang terjadi di dunia DTF, yang printernya dijual lagi, permasalahan-permasalahan lainnya. Oke, sampai sini aja video singkat ini ya. Nanti saya akan membahas tentang dunia printer DTG dan DTF. Terima kasih sudah nonton di channel IBDTG. Saya Ilham, IBDTG. See you next time.